Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, puji Tuhan, hebat. Nah, hari ini adik-adik semuanya sudah bersiap untuk mengikuti kegiatan Bina Iman, bukan? Ya, hari ini kita akan kegiatan Bina Iman bersama kakak-kakak dari SD Katolik Mardiwiata 2. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan juga membuat kreativitas. Dan tentunya kita akan bernyanyi puji-pujian, memuji lagu untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah bagaimana? Pasti sudah tidak sabar ingin segera memulai kegiatan Bina Iman pada hari ini. Benar? Iya, hari ini kita nanti akan mendengarkan sabda Tuhan bagaimana seorang yang kaya raya ternyata kesulitan memasuki lubang jarum dibandingkan seekor unta. Pernah dengar kisahnya saat Yesus memberikan perumpamaan itu? Belum pernah? Oke, berarti jangan beranjak kemana-mana. Kita akan mengikuti kegiatan Bina Iman ini dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya dengan Kak Angga di sini mengajak kalian semuanya, ayo berdiri. Kita bersama-sama akan bernyanyi memuji Tuhan bersama Kak Ose dengan Kak Widya. Siap? Siap? Siap, ayo kita beri dan check it out. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali seluruh kegiatan kita pagi hari ini dengan berdoa memohon penyertaan Tuhan. Ambil sikap yang bagus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru ini. Bapa, kami mohon sertailah kami
dalam kegiatan kami pagi hari ini, agar bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, baru saja kalian memuji Tuhan bersama Kak Ose dengan Kak Widya. Sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka adik-adik semuanya, mari kita mengambil sikap yang baik dan sopan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan nanti ada renungan juga yang akan dibawakan oleh Pater Emil BHK. Nah, adik-adik, mari kita ambil sikap dan kita mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, untuk itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Takkan seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengarkan perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang berjuang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya ataupun bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah cerita atau kisah seorang anak yang mempunyai banyak harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam kemewahannya itu, dia hidup berfoya-foya. Pada suatu hari anak ini jatuh sakit. Di saat ia terbaring sakit, ia merenungi kekayaan, nama, kedudukan,
serta semua harta miliknya akan hilang. Dia berpikir bahwa ketika dia meninggal, harta bendanya juga akan ikut bersama dengannya. Namun kenyataan yang terjadi tidak seperti yang dia pikirkan atau dia bayangkan. Di saat dia meninggal, ternyata harta bendanya tidak menyelamatkannya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Injil yang barusan kita dengar menceritakan kisah yang sama tentang seorang kaya yang mempunyai banyak harta. Di dalam hidupnya, dia mengandalkan harta kekayaannya. Ketika Yesus meminta supaya dia menjual seluruh harta miliknya dan membagi-bagi kepada orang lain atau orang miskin, dia tidak sanggup melakukannya karena banyak hartanya. Kata Yesus, "Jika engkau ingin mengikuti aku, engkau harus menjual segala harta milikmu." Adik-adik yang terkasih, jika kita mempunyai kelebihan berupa barang, makanan, alat tulis, dan sebagainya, mari kita saling berbagi kelebihan kita kepada sesama atau teman yang mengalami kekurangan. Jika teman kita sakit, kita datang mengunjunginya dan berdoa untuknya agar ia cepat sembuh. Jika teman kita jatuh, mari kita menolong atau membantunya. Tindakan-tindakan itulah yang Yesus ingin dari kita, supaya kita sebagai murid-muridnya atau sahabatnya disayangi oleh Yesus. Karena Yesus mengajarkan bahwa jika kita mau mengikutinya, kita harus menolong yang lemah atau yang berkekurangan. Tidak harus dengan materi saja, tetapi dengan perhatian, meluangkan waktu bersama teman-teman, menghibur, memberi senyum, atau sentuhan, dekapan yang penuh kasih sayang bagi sesama yang membutuhkan. Adik-adik yang terkasih, barang hilang bisa didapat kembali. Nyawa hilang tidak bisa dapat kembali. Yang patut kita hargai adalah hubungan kasih antara kita dengan sesama atau teman-teman, dengan keluarga, dengan bapak ibu guru, dengan semua orang yang kita jumpai. Injil yang barusan kita dengarkan tadi mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak akan menyelamatkan kita jika tidak dipakai untuk membahagiakan sesama. Yesus mengingatkan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maka marilah kita saling berbagi, baik dalam kelebihan maupun kekurangan, suka maupun duka, susah maupun senang. Kita bersama-sama saling menopang atau membantu antara satu sama yang lain. Berkah Dalem. Nah, adik-adik, baru saja kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bersama Pater Emil PHK. Sekarang kalian semua akan diajak oleh Kak Mani dan Kak Tere untuk berkreativitas sambil merenungkan sabda yang disampaikan tadi. Penasaran kan? Baik, langsung saja kita menuju ke Kak Mani dan Kak Tere untuk melaksanakan kreativitas bersama. Check it out. Halo adik-adik, saya Kak Mani, saya Kak Tere. Nah, kali ini kita akan berkreativitas seperti yang ada di sabda Tuhan tadi. Coba lihat, kalian apakah sudah mendownload gambar seperti ini? Yang kemarin sudah dikirim linknya ya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kertas gambar bersama gambarnya. Di sini ada gambar jarum, gambar unta, gambar orang kaya. Lalu diperlukan juga alatnya, ada gunting. Ayo kita saksikan bagaimana cara menggunting yang baik. Mari kita lihat, Kak Tere akan memberi contoh pada kalian. Terima kasih Bu Mani. Baik, mari kita mulai seperti biasa, kita gunting gambar yang sudah
kalian bentuk tadi sesuai dengan bentuknya. Ya, ini ada 2 gambar, nanti yang satu saja yang digunting salah satu ya. Mari kita mulai menggunting gambar yang sudah disiapkan. Oke. Skip to my loo, loo, loo. Skip to my loo, skip to my loo, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo. Oke adik-adik, dari gambar yang sudah kita gunting tadi, kita menghasilkan 3 gambar ya. Gambar yang pertama tadi lubang jarum ya. Yang kedua onta, dan yang ketiga orang kaya yang serakah yang tidak mau berbagi. Ada makna apa dari 3 gambar ini? Mari kita dengarkan cerita dari Kak Mani. Silakan Kak Mani. Terima kasih Kak Tere. Nah, adik-adik, di sini kalau kita perhatikan ada lubang jarum. Seperti pada sabda tadi, seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, perhatikan. Dia bisa ya, untanya bisa masuk di dalam lubang jarum. Kemudian tadi juga ada sabda Tuhan, orang kaya akan sulit masuk ke dalam lubang jarum. Nah, perhatikan ya, perhatikan, ini bisa masuk orangnya tapi terhalang di sini, tidak bisa masuk. Mengapa? Karena terlalu berat bebannya ini adik-adik. Maka kalian kalau mempunyai kelebihan, mempunyai harta kekayaan, sebaiknya kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Sabda hari ini intinya kita harus mau berbagi, maka kita akan bisa masuk surga. Misalnya setiap hari Minggu kalau kalian pergi ke gereja ada kolektor, silakan kalian berbagi dengan Tuhan Yesus. Isilah kolektor itu. Oke adik-adik, sampai berjumpa. Selamat berkreasi, dadah. Nah, adik-adik semuanya, berakhir sudah kegiatan Bina Iman pada minggu hari ini. Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana seorang kaya ternyata sukar masuk surga. Kaya yang tidak mau berbagi maksudnya tadi ya. Lalu kalian juga sudah membuat kreativitas tadi dengan Kak Mani, dengan Kak Tere. Bisa kalian lihat kembali, yang belum rapi dirapikan lagi, dan kita akan menutup seluruh kegiatan kita ini dengan berdoa. Mari adik-adik semuanya kita tutup kegiatan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Yosefin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Anak-anak hebat, setelah kita mengikuti kegiatan pagi hari ini, marilah kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk seluruh kegiatan kami pagi hari ini. Semoga dengan kegiatan kami ini
kami semakin menjadi anak yang hebat, kami bisa menjadi anak yang selalu sehat, kreatif, dan menjadi kebanggaan untuk keluarga dan terutama menjadi anak kebanggaan-Mu. Marilah kita mohon penyertaan Bunda Maria untuk doa-doa kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, berarti dengan belajar doa penutup tadi kita berjumpa untuk kegiatan Bina Iman pada minggu hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Dan terima kasih telah bersama-sama kita berproses pendalaman yang bersama di Bina Iman dengan kakak-kakak dari SD Katolik Madiwiyata 2. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja